Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianta Kuswandi dan kali ini saya mau mempresentasikan tentang fishbone diagram. Agar mudah dipahami, saya akan membagi presentasi saya ke dalam 5 agenda dan kita akan mulai agenda pertama kita tentang mobil bermerek Mazda MX-5. Tahukah Anda ada sebuah mobil Mazda MX-5? Layaknya mobil expander yang merubah pasar, Mazda MX-5 juga menjadi mobil balap yang merubah era mobil balap di era 89. Dengan bobot ringan dan tenaga yang tidak begitu besar, Mazda MX-5 bertentangan dengan model mobil balap pada saat itu, di mana mobil balap pada saat itu punya tenaga yang lebih besar dan bobot yang lebih berat. Ternyata resep ini mampu membuat Mazda MX-5 menjadi mobil balap yang sukses. Bagaimana tidak, mobil ini punya 5 generasi dan bertahan dari tahun 1989 sampai sekarang. Tahukah Anda, ternyata Mazda dalam pembuatan mobilnya, termasuk dalam pembuatan mobil Mazda MX-5 ini, menggunakan konsep fishbone. Walaupun sebenarnya semua perusahaan otomotif di Jepang menggunakan fishbone sebagai salah satu tools quality control mereka. Tak heran kemudian jika Toyota dan Honda menjadi produsen pabrikan mobil terbesar di dunia. Pertanyaan berikutnya adalah apa itu sebenarnya fishbone? Kita akan flashback sejenak, kita akan lihat historinya fishbone itu akan seperti apa dan penggunaannya step by step-nya akan seperti apa. Dari sisi histori, sebenarnya fishbone ini diciptakan oleh Kaoru Ishikawa di tahun 1968. Dalam quotes-nya, Ishikawa menyampaikan bukan hanya menghasilkan produk, namun juga meningkatkan kualitas produk. Itulah tugas dari produsen. Dan kemudian pertanyaan yang disampaikan oleh Ishikawa adalah bagaimana caranya produsen meningkatkan kualitas produknya. Disinilah kemudian Ishikawa membantu para produsen-produsen ini dengan QC tool, quality control tools, di mana Ishikawa kemudian menciptakan fishbone diagram. Saat pertama kali di launching, sebenarnya Ishikawa mengundang 9 perusahaan untuk mencoba tools fishbone ini. Namun menariknya adalah dari 9 perusahaan itu hanya Nippon Telephone and Telegraph saja yang bersedia untuk hadir dan mempraktekkan Ishikawa diagram ini. Setelah Nippon Telephone and Telegraph mempraktekkan Ishikawa diagram ini, Nippon Telephone and Telegraph merasakan manfaat yang signifikan. Akhirnya kemudian Ishikawa diagram ini tidak butuh waktu yang lama, ini menjadi tools quality control yang populer. Sebagai QC tools, Ishikawa kemudian sebenarnya merekomendasikan bahwasanya fishbone ini tidak hanya dipakai secara mandiri, tapi akan sangat bagus sebagai sebuah tool. Fishbone ini kemudian dikombinasikan dengan tools lain, sehingga saat ini kita mengenal ada namanya 7 QC tool, 7 quality control tool, di mana fishbone adalah salah satu dari 7 QC tool tadi itu. 6 lainnya adalah control chart, run chart, histogram, sketcher diagram, Pareto chart, dan flowchart. Dalam aplikasinya kemudian fishbone sebagai QC tools ini seringkali digunakan berbarengan dengan siklus continuous improvement. Contohnya adalah siklus PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action. Pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya bagaimana ya caranya untuk mengaplikasikan fishbone ini? Step pertama yang perlu dilakukan saat kita mau mengimplementasikan fishbone adalah kita perlu mendefinisikan problemnya. Dan teman-teman bisa menggunakan SMART untuk mendefinisikan problemnya. Kita tahu bahwasanya SMART ini adalah definisi dari specific, measurable, achievable, R-nya adalah realistic, dan T-nya adalah time bounds. Sebagai contoh, di perusahaan saya pada bulan Januari sampai Mei 2020, jika kita bandingkan dengan data di tahun 2019, terjadi penurunan efektivitas training. Di mana pada awal tahun 2020 itu grand total dari
pengukuran evaluasi learning itu mencapai 3,64 dari skala 4. Tapi kalau kita bandingkan dengan data 2019, efektivitas learning ini ditandai dengan skor 3,65. Artinya ada penurunan 0,01 di sini. Walaupun tidak signifikan, kita aware bahwasanya ini bisa jadi akan terus mengalami penurunan, karena penurunan di tahun 2020 itu kalau dari pengamatan kita dimulai dari perubahan model delivery learning, di mana sebelum tahun 2020 kita menggunakan face-to-face learning sebagai media pembelajarannya. Kemudian karena ada pandemi, membuat kita kemudian merubah menjadi online learning. Dan ternyata ada sebuah riset menarik yang menyatakan bahwasanya communication effectiveness itu juga berhubungan dengan communication channels. Dimana kalau kita lihat di sini face-to-face conversation itu secara efektivitas dia jauh lebih tinggi daripada video conference maupun phone conference. Dan virtual learning yang kita lakuin itu berada di sini, either video conference atau phone conference. Sehingga kita khawatir kalau ini terus berlanjut, maka yang terjadi adalah efektivitas learningnya akan terus turun. Dan itulah kenapa kemudian kita merumuskan ada problem di sini, di mana problemnya adalah efektivitas learning turun semenjak penggunaan virtual event. Setelah kita mendefinisikan problemnya, kita akan set the bounds-nya. Kalau kita lihat ya, fish bones itu permasalahannya kita tempatkan di kepala ikannya. Kemudian ada bones-bonesnya, ada tulang-tulang ikannya yang lain. Nah, tulang ikan ini kita bisa menggunakan beberapa konsep. Kalau kita di manufacturing ada konsep 5M. Ada mesin, material, method, mother nature, sama man di situ. Di satu sisi, teman-teman bekerja di area marketing ada sebutannya 5P. Di mana 5P ini kepanjangan dari P yang pertama products, kemudian price, people, promotion, dan place. Berhubung saya di manufacturing, maka saya akan menggunakan 5M dalam menganalisa permasalahan tadi. Sehingga ini 5M yang saya pakai. Problemnya adalah efektivitas learning turun, dan 5M-nya adalah man, mesin, method, material, dan mother nature. Kita akan masuk pada step ketiga. Setelah kita menetapkan the bones-nya, kemudian kita mulai mencari akar masalahnya. Caranya sederhana. Sebenarnya fishbone ini teman-teman bisa lakuin dengan menggunakan pertanyaan why. Jadi secara prinsip kemudian yang bisa kita lakukan adalah seperti ini. Apa yang menyebabkan efektivitas learning turun semenjak penggunaan virtual learning? Dari sisi man, dari sisi material, mother nature, dan dari sisi mesin. Kalau dari sisi man, apa sih yang menyebabkan efektivitas learning turun semenjak penggunaan virtual learning? Bisa jadi karena ada gap skill penyelenggara. Kenapa terjadi gap skill penyelenggara? Karena penyelenggara hanya memindahkan saja keahlian delivery face-to-face ke dalam bentuk virtual. Padahal tentu saja skillnya berbeda antara kita menyelenggarakan face-to-face learning dan virtual learning. Kemudian terjadi gap skill juga karena penyelenggara tidak mengetahui aplikasi tambahan yang bisa dikombinasikan. Kenapa terjadi gap skill penyelenggara? Karena kurang explore fitur bawaan dari aplikasi meetings. Kita juga bisa explore dari sisi M yang lain, contohnya dari sisi material. Kenapa efektivitas learning turun semenjak penggunaan virtual learning? Karena jaringan tidak stabil. Kenapa jaringan tidak stabil? Karena banyak orang yang secara bersamaan menggunakan jaringan tersebut. Nah, dari sini kita bisa simpulkan untuk menemukan akar masalah, teman-teman bisa menggunakan why, pertanyaan sebab akibat. Kenapa. Terus kemudian tanyakan kenapa sampai tidak bisa dijawab lagi. Dan kenapa terakhir itu yang kemudian jawaban kenapa terakhir itu yang kemudian menjadi root cause dari problem tersebut. Setelah kemudian kita menemukan root cause-nya, kita akan masuk pada step keempat untuk mendefinisikan Pareto. Ada beberapa teknik untuk mendefinisikan Pareto.
Dan salah satu teknik yang bisa digunakan adalah nominal group techniques. Pareto sendiri adalah saat ada sebuah masalah, Pareto meyakini ada 20-80. 20% masalah utama ini dia akan berdampak pada 80% masalah sisanya. Artinya saat kita bisa solve 20% masalah yang benar-benar kritikal, maka 80% permasalahan lainnya itu akan tersolve. Nah, dalam konteks ini kemudian kita perlu memilih yang 20% masalah itu yang mana. Dalam konteks kasus saya tadi, teman-teman, maka kita bisa lihat di sini akar masalah dari proses mendefine root cause tadi ada 5 di sini. Kemudian saya menggunakan nominal group teknik. Saya mengundang para subject matter expert, ada Bunardo Pangaribuan, ada Zakaria Ansor, ada Maman Sulaiman. Kemudian saya menggunakan pertanyaan, menurut Bapak para subject matter expert, dari permasalahan ini mana yang paling kritikal dari urutan 1 sampai 5? 5 adalah paling kritikal, 1 paling tidak kritikal. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, saya memetakan modul pembelajaran yang tidak tertransform ke dalam bentuk virtual events ini sebagai yang paling kritikal. Begitu juga dengan Bunardo dan Zakaria. Kemudian skill mengombinasikan aplikasi tambahan, ini bagi Maman Sulaiman dia yang paling tinggi. Setelah para subject matter expert menetapkan prioritas dari permasalahannya, maka kemudian kita bisa jumlahkan di sini dan kita bisa lihat skor terbesar ada di modul pembelajaran tidak ditransform ke bentuk event virtual. Yang kedua adalah skill mengkombinasi aplikasi tambahan. Kemudian kita bisa ranking di sini, ranking 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian kita berhubung 20-80, maka kita bisa pilih 2 atau 1 permasalahan yang paling kritikal yang 20% tadi itu dan bisa berdampak terhadap masalah lainnya. Dan dalam konteks ini kemudian kita memilih ada 3 permasalahan utama yang akan kita solve. Yang pertama adalah modul pembelajaran tidak tertransform. Yang kedua adalah skill mengkombinasikan aplikasi tambahan, dan yang ketiga adalah skill penyelenggara dalam memanfaatkan fitur advance. Setelah kita tahu Paretonya, maka kemudian kita bisa masuk pada step berikutnya, yaitu adalah membuat action plan. Apa yang kita lakukan di sini? Pada tahap ini kita merencanakan dari akar masalah yang kita sudah identifikasi, apa action plan-nya, apa alternatif solusinya. Kalau kita bisa lihat di sini, setelah kita memparetokan, maka ini adalah masalah yang kita paretokan dan ini adalah action plan, alternatif solution-nya untuk tiap permasalahan yang kita identifikasi. Jangan lupa saat kita membuat action plan, maka pastikan juga ada due date dan PIC-nya, siapa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Demikianlah cerita dari Fishbone, mulai dari historicalnya, kemudian penggunaan Fishbone sebagai Kishi tools, dan step by step-nya untuk memanfaatkan Fishbone. Izinkan kemudian saya mem-wrap up apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Fishbone itu digunakan sebagai tools dalam quality control. Yang kedua, sebagai sebuah tool, Fishbone akan sangat komplit jika dikombinasikan dengan tool Kishi lain. Dan yang ketiga adalah dalam mengimplementasikan Fishbone dapat dikombinasikan dengan siklus continuous improvement semisal PDCA. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.